Berikutnya adalah soal nomor 2, yaitu rangkaian pengendali motor stepper, yaitu kombinasi antara rangkaian di flip-flop counter dan rangkaian pengendali motor stepper. Di sini di soal diinginkan apabila motor stepper telah mencapai hitungan putaran ke-100, putaran penuh, maka motor akan berhenti dan hitungan putarannya ditampilkan pada LED 7 segment, 3 buah LED 7 segment. Nah, di sini saya menggunakan motor stepper unipolar dengan step angle-nya 90 derajat. Motor stepper unipolar ini memiliki 3 buah. Saya gunakan 4 buah driver pengendali di sini. Nah, untuk sumber clock-nya sendiri saya menggunakan NE555 sebagai rangkaian multivibratornya. Dia akan mengeluarkan output key yaitu sebagai sumber clock memberikan logika 101010 secara bergantian. Nah, sumber clocknya tadi saya hubungkan dengan clock dari IC 4017. IC 4017 ini akan mengeluarkan logika 1 secara bergantian dari Q0, Q1 sampai dengan Q9. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena kita menggunakan 4 buah driver, maka yang kita butuhkan di sini hanya Q0 sampai Q3, sehingga Q4 sampai Q9 tidak kita gunakan. Nah, caranya agar logika 1 bergantiannya hanya sampai Q3, maka master reset, fasilitas master reset kita hubungkan ke Q4. Sehingga saat Q4 logika 1, master resetnya mendapatkan logika 1, sehingga hitungannya kembali ke Q0. Sehingga hitungan logika 1 bergantiannya hanya sampai Q3 saja. Lalu kembali lagi ke Q0. Nah, karena tadi kita menggunakan unipolar motor stepper yang step angle-nya 90 derajat, maka untuk mencapai 1 putaran penuh, kita terlebih dahulu harus men-trigger 4 buah driver ini supaya mencapai 1 putaran penuh. Karena 90 derajat dikali 4 barulah 360 derajat. Nah, dari pernyataan tersebut, apabila kita ingin menghitung 1 putaran penuh, maka sumber clock dari LED 7 segment yang satuan ini kita hubungkan ke Q3 ini. Karena apa? Karena kalau Q3 sudah di-trigger atau Q3 sudah logika 1, maka itu artinya tiga buah driver sebelumnya sudah di-trigger, sehingga itulah 360 derajat atau 1 putaran penuh. Maka Q3 saya hubungkan sebagai sumber clock dari format di flip-flop format satuan. Sehingga apabila sudah 1 putaran penuh atau drivernya empat-empatnya sudah di-trigger, maka barulah di flip-flop ini mulai mengcounter atau menghitung. Nah, di flip-flop counter yang saya gunakan sendiri adalah mod 10, sama seperti nomor 1. Lalu untuk yang di flip-flop counter format puluhan, clocknya saya hubungkan dengan output keynote dari MSB format satuan. Begitu pula untuk yang ratusan, sumber clocknya saya dapatkan dari keynote
atau output key not dari MSB dari MSB format puluhan. Sehingga apabila format satuannya sudah selesai menghitung, maka ini baru yang puluhan baru menghitung, lalu apabila yang puluhan sudah selesai menghitung, baru yang ratusan menghitung. Begitu seterusnya. Nah, untuk menghentikan hitungan pada saat ke 100 atau menghentikan motor saat sudah mencapai 100 putaran, maka saya menghentikannya pada NE555, yaitu pada fasilitas resetnya. Fasilitas reset ini apabila kita beri logika 1, maka output key-nya akan memberikan logika sumber clock atau 0101 secara bergantian normal. Namun apabila resetnya ini kita hubungkan dengan logika low atau 0, maka output key-nya akan berhenti memberikan perubahan logika 0101, sehingga motor drivernya berhenti dan hitungannya pun juga ikut berhenti. Nah, maka dari itu resetnya saya hubungkan ke keynote dari LSB, format ratusan, karena kita ingin menghentikan motornya pada saat hitungan ke 100 atau pada saat format ratusan ini pada hitungan 1. Maka kita hubungkan dengan LSB-nya. Seperti yang kita tahu, apabila simulasi ini dijalankan, maka keynote-nya ini karena belum menghitung, maka key-nya atau output-nya adalah low dan keynote-nya adalah high, sehingga resetnya mendapatkan logika high, sehingga output-nya memberikan logika 01 secara bergantian secara normal. Namun apabila format ratusannya ini mulai menghitung, maka keluaran key-nya akan mengeluarkan logika 1, sedangkan keynote-nya adalah logika 0, sehingga menghentikan perubahan logika atau sumber clock dari NE555, sehingga motornya mati, motornya berhenti berputar, dan hitungannya pun berhenti. Langsung saja saya mulai simulasinya. Nah, sini bisa kita lihat motornya berputar secara clockwise atau searah jarum jam. Untuk mengganti putaran secara counterclockwise, bisa kita rubah urutan dari koil-koilnya ini sesuai dengan datasheet. Nah, untuk kecepatan sumber clock-nya ini kita bisa rubah di kapasitornya ini. Apabila kita ingin sumber clock-nya berjalan lebih cepat, maka kapasitornya ini kita ubah menjadi lebih kecil nilainya. Nah, ini sedang berjalan penghitungannya. Nah, laptopnya agak lemot. Nah, bisa kita lihat di sini resetnya mendapatkan logika high karena LSB pada format ratusan belum menghitung. Format ratusannya belum menghitung, sehingga keynote-nya logika high. Nah, ketika mendekati hitungan ke 100, bisa kita lihat, maka motor akan berhenti. Bisa kita lihat tadi dari keynote-nya mendapatkan menjadi logika low karena sudah mulai menghitung.
maka resetnya akan mendapatkan logical low, sehingga output key-nya atau output key-nya ini sebagai sumber clock akan berhenti memberikan perubahan logika 0101 secara bergantian. Nah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.